Selamat datang di tutorial AI Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun sistem cloud server berbasis server kita sendiri tentunya, tanpa tergantung seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan beberapa penyedia lainnya. Tentu dengan kita membangun sendiri banyak hal yang kita bisa dapatkan ya. Pertama dari sisi keamanan, karena dengan menggunakan aplikasi Nextcloud yang berbasis free atau bebas biaya, kita dapat mengatur sendiri apa-apa saja yang perlu kita setting dan tidak tergantung dari pihak ketiga. Tentu ini sangat berguna bagi Anda yang ingin membangun server sendiri di rumah agar bisa diakses bersama-sama, dan tentunya dari sisi keamanan sangat oke. Hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum memulai menginstal aplikasi ini, ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi. Pertama, kita sudah harus mempunyai komputer tentu yang berbasis server. Kemudian yang kedua, kita harus mendownload Ubuntu server secara gratis. Selanjutnya kita buka Ubuntu ya untuk mendownload server. Seperti kita ketahui bahwa di situ ada beberapa pilihan, dan perlu kita ketahui bahwa Ubuntu ini bersifat gratis karena dikembangkan oleh komunitas, dan juga tentu Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengunduh atau membeli lisensi daripada Ubuntu server ini. Kemudian kita pilih dari sekian alternatif yang ada untuk memastikan bahwa yang kita download itu adalah versi yang benar tentunya. Nah, ini perlu kita cermati agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan ya mendownload. Nah, di sini kita lihat ada pilihan Ubuntu server ya, yang LTS kita pilih yang di bawah untuk server 2304. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Kita download dulu ya, kemudian kita simpan file ISO-nya di tempat yang telah kita tentukan tentunya. Selanjutnya kita buka VirtualBox ya. Kemudian di nama ini kita akan membuat nama, tentu tergantung dari selera ya. Kita contohkan saja cloud di sini. Kemudian kita pilih di mana posisi ISO yang baru saja kita download, Ubuntu yang tadi ya, kita pilih. Kemudian pada settingan attended install, username pastikan Anda isi ya, terserah Anda mau isi apa di situ. Yang penting Anda harus ingat username Anda kan Anda gunakan nantinya. Kemudian demikian juga dengan password, Anda harus isi dengan baik dan benar dan perlu diingat, karena di di Linux ini agak berbeda dengan di Linux ya. Kemudian di sisi hardware, pastikan base memory disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan tentunya. Kemudian prosesornya bisa juga kita tambahkan ya nantinya, apakah menjadi 2 atau 3 biar kecepatan aksesnya juga jauh lebih cepat ya. Kemudian setelah itu kita buat virtual hard disknya, kita isi 30 saja ya, 30 giga, karena nanti ada kebutuhan sistem sendiri karena kita akan menggunakan Nextcloud. Setelah semua selesai, kita periksa, kemudian kita cek satu-satu apakah sudah tepat dan benar isian kita. Setelah itu kita finish untuk mengakhiri settingan yang kita lakukan. Kemudian sebelum kita mengaktifkan, kita masuk ke setting dulu, kita cek kembali apa-apa yang perlu kita rubah atau kita akan lakukan pengecekan tentunya. Dari sisi storage tidak ada masalah ya. Sisa yang perlu kita cermati mungkin di sisi network, agar kita bisa menggunakan jaringan kita
dengan baik. Pastikan kita pilih bridge adapter di situ. Kemudian otomatis akan mengenali jaringan kita. Kemudian untuk USB, pastikan enable USB controller ya, sehingga pada saat ada USB yang kita tancap akan dikenali. Kemudian kita oke. Sebelum itu, setelah itu kita start. Proses booting Ubuntu ini akan berlangsung ya. Kita lihat proses booting ini memakan waktu juga ya, tergantung dari hardware dan device komputer yang Anda miliki tentunya, karena semua bootingan ini sangat tergantung dari perangkat yang kita miliki. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian pada pilihan ini kita perlu tambahkan atau kita pilih saja pilihannya adalah English atau Indonesia, terserah Anda. Oke, bahasa Indonesia misalnya. Kemudian kita pilih continue without updating. Kita done, enter ya. Jadi kita menggunakan keyboard di sini. Selanjutnya setelah itu kita pilih done ya. Setelah kita memilih done tadi, kemudian kita akan menemukan pilihan cara kita menginstalasi atau pemilihan instalasi ya. Kita pilih Ubuntu server tentunya, tapi yang minimize saja. Kemudian setelah itu kita klik done ya. Setelah kita klik done, akan muncul pilihan seperti ini. Kita harus merubah pilihan jaringannya agar bisa diedit secara manual ya. Kita pilih edit IP4. Kemudian setelah kita edit, pilihannya jangan automatic DHCP. Untuk yang menggunakan port forwarding ya, kita pilih manual. Kita pilih manual di situ. Kemudian sisa kita mengisi isian di subnet di situ. Kita pilih saja 192, tergantung dari jaringan kita ya. 192.168.1.0/24 untuk jaringan secara keseluruhan. Kemudian di pilihan address ini kita akan memberikan alamat buat Nextcloud kita ya. Kita tentukan alamat IP berapa yang akan kita berikan secara manual tentunya. Kita ketik saja 192.168.1.100 pada contoh kali ini ya. Ini bebas buat Anda ya, kalau di rumah menggunakan IP berapa saja. Kemudian gateway-nya tentu ke modem atau ke internet ya. Biasanya 192.168.1.1. Kemudian name server kita gunakan yang free saja ya, 8.8.8.8. Setelah itu kita save. Setelah kita save, proses aplikasi settingan kita sedang berlangsung. Kita sisa menunggu prosesnya selesai. Selanjutnya kita klik done untuk memastikan proses operasinya selesai, dan proses akan berlangsung. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian klik done. Kemudian pastikan settingannya standar, artinya kita tidak perlu merubah. Kita ambil semua, kemudian klik done kembali. Kemudian pada settingan ini juga kita biarkan seperti defaultnya saja. Kemudian kita klik continue ya, untuk memastikan bahwa
disk yang akan dipilih adalah sudah benar. Kemudian kita klik enter, tekan enter, kemudian akan muncul tampilan profile setup. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus kita isi. Yang pertama yaitu adalah your name. Anda bisa tambahkan nama sesuai dengan selera kita tentunya. Begitu juga dengan server name, fake username, choose a password atau pilih password. Di sini Anda bisa gunakan nama Anda atau nama siapapun di situ. Kemudian your server name juga Anda bisa gunakan nama di situ, tambahannya tentunya. Dan ini yang nama ini yang akan berhubungan dengan komputer lain tentunya. Kemudian pick username, pastikan username Anda gunakan Anda hafal dengan passwordnya, karena ini Anda gunakan juga nanti untuk login ke Netclouds tentunya. Kemudian kita klik done ya. Setelah kita klik done, kita akan melihat pilihan untuk menginstal OpenSSH server. Kemudian kita klik enter. Nah, gunanya ini untuk meremote nantinya server kita dari komputer lain ya. Kemudian pilih done untuk proses instalasi. Di sini ada beberapa pilihan, lewatkan saja ya. Kita lihat turun ke bawah, sampai ketemu dengan tulisan done ya. Nah, tulisan done nanti kita akan eksekusi dengan enter tentunya. Nah, ini tentu kita lakukan untuk menginstal SSH tadi yang kita sudah pilih dari awal ya. Oke, selanjutnya kita klik done, kemudian enter. Proses ini akan berlangsung ya beberapa saat tentunya. Selanjutnya setelah selesai kita klik reboot now untuk merestart sistem Ubuntu ya, Ubuntu server ini. Biarkan proses berlangsung beberapa saat tentunya, tergantung dari perangkat yang kita miliki tentunya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai proses bootingnya selesai. Kemudian kita login ya, menggunakan tentu username yang kita sudah gunakan tadi ya, atau kita input, yaitu di kasus saya ini adalah Lorenzo. Kemudian kita masukkan enter, kemudian masukkan passwordnya. Password akan tidak kelihatan di situ. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Kemudian pastikan bahwa password yang kita masukkan itu sudah benar ya. Jadi kalau tidak, Anda akan tidak bisa masuk ke dalam sistem ini tentunya. Kemudian kita akan mengecek IP-nya dengan ketik IP spasi A untuk mengetahui atau mengecek IP dari Nextcloud kita. Nah, situ sudah terlihat yang sudah input tadi 192.168.1.100 ya. Terlihat di situ. Nah, tentu ini kita sudah selesai dalam proses instalasi di sisi server tentunya. Kemudian kita close untuk server di Ubuntu ini, di virtual mesinnya. Kemudian kita masuk ke command prompt di Windows ya, di Windows mana saja tentunya, karena kita akan remote ya.
Jadi kita ketik perintah di command promptnya SSH, kemudian spasi nama, tentu nama, kemudian add IP daripada Nextcloud kita yang kita sudah setting di VirtualBox dengan menggunakan Ubuntu tadi. Tentunya kita ketik, pastikan ini pengetikannya benar, karena ini akan membantu kita untuk meremote server kita di luar daripada server itu sendiri melalui komputer lain tentunya. Nah, di sini ada pilihan ya, kita klik yes saja di situ, atau kita ketik yes ya. Kemudian enter. Oke, ini sudah ditambahkan ya, permanent added. Di sini kita sudah tambahkan tentunya dari list yang ada. Kemudian setelah kita ketikkan password akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita sisa menambahkan lagi, nanti sisanya kita bisa menambahkan beberapa informasi atau sintaks kode yang akan kita tambahkan di komputer remote ini tentunya. Yang pertama kita pilih sudo apt update untuk mengupdate semua aplikasi yang ada dalam sistem tentunya. Kemudian diminta password di situ, masukkan password Anda, kemudian otomatis akan terdownload. Tunggu sampai selesai prosesnya. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi perintah untuk sudo spasi apt upgrade ya, untuk mengupgrade semua aplikasi yang ada ya. Ikuti saja ya perintah yang kita pakai ini, sudo apt kemudian upgrade ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita tambahkan -y. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai juga, seperti itu. Selanjutnya setelah selesai kita akan melakukan instalasi Nextcloud ya di sisi server tentunya. Kita masukkan perintah berikut ini untuk menginstal aplikasi Nextcloud di server Ubuntu. Kemudian setelah itu kita klik Nextcloud, kemudian kita enter, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai tentunya. Dan proses downloadnya sementara berlangsung, kita lihat sampai proses ini selesai. Terlihat bahwa proses instalasi Nextcloud sudah selesai. Selanjutnya kita coba mengakses ya alamat yang kita sudah dapatkan tadi di 192.168.1.100. Nah, setelah itu akan muncul halaman login, berarti kita sudah sukses menginstal Nextcloud di Ubuntu server tentunya. Kemudian masukkan username kemudian password. Jadi kita membuat admin account. Pastikan Anda catat dan jangan lupa, karena ini yang digunakan untuk masuk ke dalam admin account tentunya. Nah, kemudian setelah itu kita klik install, tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian kita skip saja, karena akan kita pilih apa-apa saja yang perlu kita install, kita skip. Setelah kita masuk ke dalam ya, setelah kita skip tadi akan muncul jendela seperti ini. Nanti kita bisa atur ya, kita close saja welcome videonya ini dengan menutup tentunya dengan tanda silang yang ada di sudut kanan atas. Kemudian setelah kita close nantinya kita akan bisa langsung masuk ke sistem yang ada di Nextcloud.
Kita pilih file ya, di sini ada file. Nah, saya akan contohkan bagaimana cara menambahkan file. Klik tambah, upload file, jadi mana saja, misalnya dari komputer ya, kita mengupload. Contoh, ada salah satu wallpaper, file ini yang akan saya coba upload ke dalam cloud yang saya baru saja buat. Kita klik open, kemudian terlihat di situ ada wallpaper yang kita sudah upload tentunya. Nah, juga bisa terlihat dari recent file. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada recent, artinya semua aktivitas yang terjadi baru-baru ini akan muncul di situ ya. Kalau file-file bawaan ini adalah di-upload sendiri oleh Nextcloud, diikutkan oleh Nextcloud ya pada filenya. Kita bisa hapus semua ini ya. Ini ada contoh saja bahwa sudah ada file. Oke. Dengan demikian kita sudah berhasil membuat cloud sendiri, bebas dari pihak ketiga tentunya. Sisa kita Anda berkreasi tentunya di sini. Kemudian untuk membedah fitur-fitur yang ada pada Nextcloud ini kita akan sajikan di video berikutnya agar tidak terlalu lama. Kemudian terakhir sebelum kita mengakhiri video tutorial ini, saya ingin mengatakan bahwa cara selanjutnya yang Anda lakukan adalah bagaimana mengakses Nextcloud secara online. Artinya yang kita lakukan saat ini adalah mengakses secara offline antara jaringan yang ada. Nah, itu pada kasus atau contoh kali ini menggunakan port forwarding ya. Untuk beberapa kasus yang ada di Indonesia jarang ISP yang memberikan IP public, karena untuk bisa menggunakan akses dari luar kita membutuhkan IP public tentunya. Ada beberapa ISP tentunya, karena saya menggunakan Excel Home saya tidak mendapatkan IP public. Kemudian yang kedua, untuk mengutak-atik port forwarding itu untuk router bawaan ISP itu sangat tidak mungkin ya, karena sangat standar settingan yang ada di dalam. Jadi kita tidak mungkin, saya sudah ubek-ubek nggak ketemu juga ya settingan port forwardingnya ini tadi. Ini agak-agak rumit memang. Jadi untuk video kali ini saya tidak lanjut untuk bagaimana cara mengakses dari luar menggunakan internet tentunya dengan menggunakan IP yang berbeda, anggaplah bukan dalam jaringan kita. Di next tutorial saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengakses dari luar menggunakan zero tier tentunya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.